Sebelum masuk di alur cerita kali ini, Mimin sarankan untuk tonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan! Bahkan sebelum mereka mendekati medan perang, suara gemuruh di depan mereka sudah menggetarkan jiwa. Petak besar vegetasi pecah terus-menerus, dan suara tembakan artileri terdengar terus-menerus, disertai dengan fluktuasi kekuatan jiwa yang kuat. Jelas betapa intensnya pertempuran ini. Liu Feng terus mengirimkan gambar pertempuran. Meisha tidak dalam kondisi baik. Naga proto itu jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Tidak hanya kebal, tetapi cakarnya yang tajam juga bisa memuntahkan sinar cahaya metalik. Selama itu disikat sedikit, perisai pelindung Meisha tidak akan mampu menahannya dan akan rusak. Banyak Meisha mulai bersinar dengan kekuatan jiwa. Ini adalah karakteristik unik dari gaya duo Meisha Master. Beberapa Master Meisha sudah menyerah pada Meisha mereka dan menyimpannya dan bertarung dengan tubuh mereka sendiri. Mereka semua memiliki One World Battle Armor di tubuh mereka, dan tanpa Meisha, mereka tampak lebih gesit. Namun, kekuatan destruktif dari Proto Dragon terlalu mengejutkan, dan mereka benar-benar ditekan. Jika bukan karena fakta bahwa Meisha hitam masih berjuang, mereka akan runtuh. Sungguh Proto Naga yang kuat. Meskipun dia menonton pertempuran melalui layar, Lan Xuanyu tidak bisa tidak memujinya. Perhatian, tim ketiga, bersiaplah untuk menyelamatkan orang. Tim kedua, bersiap untuk menyerang dari jauh. Tim satu, maju. Kita akan pergi ke tepi medan perang. Lan Xuanyu dengan cepat memerintahkan rekan satu timnya. Lebih dari 30 orang mendekati medan perang secara diam-diam. Frenzy, jika ada yang dalam bahaya, selamatkan mereka, kata Lan Xuanyu melalui perangkat komunikasi. Itu benar, bahaya sebenarnya mulai muncul di medan perang. Liu Zhenwu sangat tertekan. Kali ini, dia memimpin pasukan cadangan dari kuil Dewa Perang untuk berpartisipasi dalam misi Pejuang Langit. Menurut informasi yang dia peroleh, seharusnya tidak terlalu sulit. Selain itu, ini bukan pertama kalinya dia berada di planet sumber naga. Sebagai Soul Sage 7 cincin, Master Armor pertempuran 2 kata, dan Master Meisha hitam, dia selalu berpikir bahwa tidak banyak Proto Dragon yang bisa mengancamnya di Dragon Source Planet. Itu sama terakhir kali dia di sini. Dia telah melakukan misi level 3 ini sebelumnya dan menyelesaikannya dengan sangat mudah. Membunuh 10 naga proto membutuhkan waktu kurang dari sehari. Kali ini, terutama untuk melatih para pendatang baru, jadi kuil Dewa Perang mengizinkannya untuk memimpin tim. Karena dia memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya sendiri, Liu Zhenwu memimpin timnya langsung ke wilayah naga proto. Dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang planet sumber naga daripada Lan Xuanyu dan timnya. Dia tahu bahwa naga proto yang kuat ada jauh di dalam, jauh dari basis manusia. Siapa yang mengira bahwa setelah membunuh lebih dari 20 naga proto, mereka akan menemukan yang satu ini? Itu adalah peringkat 6 Proto Dragon. Ada juga nama yang diberikan oleh Federasi untuk itu, Star Tyrant Proto Dragon. Senjata terkuatnya adalah ekornya yang besar. Itu seperti palu meteor dengan ekor yang menakutkan yang bisa menjadi lebih panjang atau lebih pendek, pertempuran jarak dekat atau jarak jauh yang baik. Kekuatan serangannya tak tertandingi. Ketika elemen logam meledak, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh Meisha biasa. Meisha hitamnya mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan setelah melawan beberapa kali. Dan Star Tyrant Proto Dragon memiliki aspek lain yang sangat kuat, yaitu ia dapat terus-menerus menyerap elemen logam untuk memperkuat dirinya sendiri dan memulihkan konsumsi energinya. Ini adalah bagian yang paling merepotkan. Dia tidak dapat menembus pertahanan pihak lain dan ditekan oleh Star Tyrant Proto Dragon. Jika hanya Liu Zhenwu saja, dia akan melarikan diri sejak lama. Jika dia tidak bisa mengalahkannya, dia bisa lari, oke. Namun, dia adalah pemimpin tim kali ini dan masih ada lebih dari 10 pendatang baru. Wajib militer cadangan termuda baru berusia 17 tahun ini dan yang tertua baru berusia 19 tahun. Ini semua adalah bakat yang dipilih dan dipersiapkan dengan cermat oleh kuil Dewa Perang sejak mereka masih muda. Jika seseorang mati di sini, dia, sebagai pemimpin tim, pasti akan bertanggung jawab. Karenanya, dia sudah menggerutu di dalam hatinya. Kuncinya adalah bahwa Star Tyrant Proto Dragon ini memiliki kemampuan yang sangat kuat.
Itu bisa berlari pada jarak pendek dan ekornya yang seperti palu meteor dapat menghasilkan kekuatan dorong yang sangat besar ketika menabrak tanah, memungkinkannya meledak dengan kecepatan yang sangat kuat dalam sekejap. Itu pasti ahli dalam mengejar dan membunuh. Semuanya, bubar dan kembali ke pangkalan, perintah Liu Zhenwu. Kapten, apa yang akan kamu lakukan? Suara panik datang melalui perangkat komunikasi. Aku akan melindungimu saat kamu mundur, jangan pedulikan aku. Segera kembali ke markas. Liu Zhenwu berteriak dengan suara yang dalam, tidak ada waktu, saya tidak bisa bertahan terlalu lama, cepat pergi, jika tidak ada yang bisa pergi. Tidak, Kapten, aku tidak akan pergi. Kami ingin bertarung bersama denganmu. Sebuah mesia ungu tiba-tiba berakselerasi dan menyerang langsung ke Star Tyrant Proto Dragon. Segala macam meriam jiwa di tubuhnya ditembakkan dengan gila-gilaan, dan bahkan memiliki atribut api tambahan. Ini adalah kekuatan jiwa bela diri yang melekat pada meriam jiwa. Tapi sedikit kekuatan serangan ini jelas tidak efektif melawan Star Tyrant Proto Dragon. Dia hanya bisa memprovokasi lebih jauh. Liu Zhenwu dengan cepat bergegas untuk menghentikannya, tetapi dia terhalang oleh cahaya logam yang keluar dari cakar depan Star Tyrant Proto Dragon. Mata Star Tyrant Proto Dragon tiba-tiba berubah menjadi warna emas yang cemerlang, dan dalam sekejap, kekuatan hisap yang kuat meletus dari tubuhnya. Semua mesia ditarik ke arahnya. Daya tarik, ini adalah kemampuan bawaan kuat lainnya yang tiba-tiba meletus pada saat ini. Mesia semuanya terbuat dari logam, jadi mereka secara alami ditarik masuk. Bahkan battle armor mereka terbuat dari logam. Dalam sekejap, orang-orang dari kuil Dewa Perang yang mengelilinginya seperti ngengat yang terbang ke dalam api saat mereka ditarik ke arahnya. Hati Liu Zhenwu menjadi dingin. Sudah berakhir. Dia tersentuh bahwa rekan satu timnya yang muda tidak menyerah padanya dan mencoba membantunya untuk melarikan diri, tetapi betapa bodohnya itu. Mereka baru saja melewatkan kesempatan dan tidak bisa berlari lagi. Liu Zhenwu meraung dan permukaan mesia hitam berhenti sejenak. Setelah itu, sekelompok api putih tiba-tiba muncul. Mesia itu menggenggam tangannya di atas kepalanya dan api putih itu langsung berkumpul di pedang panjang. Sebuah pedang cahaya tak terlihat muncul dan menempel pada pedang mesia itu. Itu menebas dengan sekuat tenaga. Sudah terlambat baginya untuk menyelamatkan rekan setimnya itu. Dia hanya bisa mempertaruhkan nyawanya dan menyalakan jiwa bela dirinya, melepaskan pedang pembunuh bulan hingga batasnya. Keterampilan jiwa ketujuhnya, avatar jiwa bela diri, muncul. Star Tyrant Proto Dragon menundukkan kepalanya dan menggunakan bagian terberatnya untuk memblokir Moon Slaying Blade milik Liu Zhenwu. Dan, dengan suara keras, Star Tyrant Proto Dragon dipaksa mundur oleh serangan itu. Seolah merasakan sakit, ia mengeluarkan raungan marah dan cahaya keemasan di matanya menjadi lebih kuat. Itu benar-benar menyedot mesia hitam Liu Zhenwu dan dengan paksa menariknya ke arah itu. Palu meteor yang meleset terbang kembali dan menabrak sisi mesia Liu Zhenwu, membuatnya terbang. Sepasang cakar depan menembakkan sinar logam yang mencolok sekali lagi dan langsung menuju kedua mesia ungu lainnya yang ditarik lebih dekat. Cahaya perak putih yang muncul sebelumnya muncul sekali lagi. Diam-diam mengangkat mesia dari belakang dan mengirim mereka terbang pada saat terakhir, menghindari terkena sinar logam. Pada saat ini, orang-orang dari kuil Dewa Perang telah menemukan sosoknya. Itu jelas seorang manusia yang mengenakan battle armor putih perak dan memegang tombak. 4 cincin jiwanya bersinar terang. Siapa ini? Pertanyaan muncul di benak mereka. Tidak ada keraguan bahwa pihak lain membantu mereka. Tetapi melihat bahwa pihak lain hanya memiliki 4 cincin jiwa, itu tidak membuat orang-orang dari kuil Dewa Perang santai. Bahkan Liu Zhenwu 7 cincin, yang mengemudikan mesia hitam, bukan tandingan Star Tyrant Proto Dragon. Apa gunanya Master Jiwa 4 cincin? Tetapi juga pada saat inilah seberkas cahaya tiba-tiba melesat dari tidak jauh. Yang pertama tiba adalah bola api yang sangat besar. Bola api itu menabrak langsung ke tubuh Star Tyrant Proto Dragon dan meledak menjadi api yang memenuhi langit. Ledakan itu menyebabkan Star Tyrant Proto Dragon mengaum terus-menerus. Meskipun tidak terluka, panas terik itu menghalangi pandangannya. Tepat setelah itu, petir raksasa menghantam dada Star Tyrant Proto Dragon dan menyebabkannya terhuyung mundur. Bala bantuan? Dari mana asalnya?
Liu Zhenwu mengendalikan mesia hitam yang hancur berkeping-keping dan berdiri, sangat gembira. Kemudian, dia melihat asal-usul bala bantuan ini. Sosok-sosok hijau itu terlalu mencolok. Mereka mengenakan seragam hijau dan memiliki aura masa muda yang kekanak-kanakan. Shrek, itu adalah siswa muda dari Shrek. Para pemuda ini tampak berusia sekitar 15 atau 16 tahun. Seberapa kuat mereka? Tentang 3 cincin, 4 dering tidak akan buruk. Dan pada saat ini, ketika para pemuda ini muncul di belakang mereka, Liu Zhenwu merasa sangat tersentuh. Tidak peduli apa, mereka adalah bala bantuan. Dan dari 2 serangan tadi, mereka setidaknya kuat 5 ring. Kemudian, dia melihat seorang pria muda keluar dari kerumunan dan menyerbu ke arah Star Tyrant Proto Dragon dengan langkah besar. Saat dia menyerbu ke depan, cahaya keemasan bersinar dari tubuhnya dan seluruh tubuhnya mulai membengkak. Cincin jiwa ketiga di tubuhnya bersinar dan dia menjadi 4 meter dalam sekejap mata. Seluruh tubuhnya ditutupi rambut emas dan lengannya menjadi sangat tebal. Star Tyrant Proto Dragon tampaknya telah merasakan ancaman dan tidak lagi peduli dengan mesia. Ekornya yang besar tiba-tiba menamparkan tanah dan mendorong tubuhnya ke arah pemuda itu. Ekornya menyapu dan Meteor Hammer langsung menuju pemuda itu. Datang, pemuda itu berteriak dan tidak menghindar sama sekali. Dia membuka tangannya dan memeluk palu meteor. Tidak, Liu Zhenwu berteriak ketakutan. Perisai pelindung mesia hitamnya tidak dapat memblokir serangan ekor Star Tyrant Proto Dragon. Bagaimana ini bisa? Tepat ketika pikirannya mencapai titik ini, dia tercengang melihat bahwa pemuda itu benar-benar memeluk palu meteor. Meskipun dia terhuyung-huyung dan mundur, dia masih berdiri kokoh di tanah setelah beberapa langkah. Star Tyrant Proto Dragon memutar tubuhnya dengan sekuat tenaga, ingin menarik kembali palu meteor. Meskipun pemuda ditarik olehnya, itu tidak mudah. Pria dan binatang itu sebenarnya bersaing satu sama lain. Ini adalah tubuh manusia? Ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh Master Jiwa 4 Cincin? Liu Zhenwu dan rekan-rekannya dari kuil Dewa Perang benar-benar tercengang ketika mereka melihat ini. Teman-teman dari kuil Dewa Perang, mundur dan biarkan kami membantumu. Suara yang jelas dan merdu terdengar. Setelah itu, sosok ungu melintas dengan kecepatan yang sangat cepat dan tiba di depan Star Tyrant Proto Dragon seperti petir yang mengejutkan. Petir ungu melebar seketika dan bayangan terpisah dari tubuhnya sebelum menerkam ke Star Tyrant Proto Dragon. Boom boom boom, serangkaian ledakan bergema, menyebabkan Star Tyrant Proto Dragon bergetar dan mundur. Sosok perak yang muncul dan menyelamatkan orang-orang dari kuil Dewa Perang telah tiba juga. Tombak di tangannya telah berubah menjadi warna perak cemerlang saat diam-diam turun dari langit dan menebas ke bawah. Retakan hitam pekat muncul dari udara tipis dan mendarat di bagian tertipis dari ekor Star Tyrant Proto Dragon yang memanjang. Puff, retakan hitam pekat itu seperti pisau panas yang memotong mentega. Ekornya langsung runtuh dan dia benar-benar telah memotong senjata terkuat Star Tyrant Proto Dragon. Liu Zhenwu tercengang. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Pemuda dari Akademi Shrek ini sekuat itu? Pemuda yang seluruh tubuhnya diliputi cahaya listrik dengan bayangan petirnya sebenarnya adalah Master Jiwa 6 Cincin. Dia mengenakan battle armor putih perak dan kekuatan ledakan yang dia keluarkan sebenarnya sangat kuat. Sosok lain menyerbu keluar dari kerumunan Akademi Shrek. Di bawah kakinya, seekor ular pohon raksasa mengangkat kepalanya dan mengangkat tubuhnya ke udara. Pria muda itu memegang pedang panjang dan menyeretnya ke sisinya. Aura tak terlihat terus naik dan menyebar dari tubuhnya. 6 cincin jiwa muncul dari bawah kakinya dan battle armor putih perak menutupi seluruh tubuhnya. Cincin jiwa keempatnya sangat cerah. Ular raksasa di bawahnya membawa tubuhnya ke depan dengan cepat dan auranya menjadi lebih kuat. Cahaya pada bilah di tangannya menjadi lebih terang. Kecepatan ular pohon di bawahnya meningkat. Pada saat yang sama, orang dapat dengan jelas melihat bahwa ketika ular pohon meningkatkan kecepatannya, cincin jiwa kelima di tubuh pemuda itu menyala. Cincin jiwanya yang hitam pekat berkembang dan otot-otot di tubuh pemuda itu tiba-tiba membengkak. Pola yang sama dengan ular pohon di bawahnya muncul di permukaan kulitnya. Keterampilan jiwa 10.000 tahun, kekuatan ular pohon.
Cahaya pedang yang terang menyala dan pemuda di depannya, yang diselimuti petir, bahkan tidak menoleh untuk melihat. Sosok raksasa yang dia lepaskan tiba-tiba memeluk Star Tyrant Proto Dragon dan mengungkapkan satu sisi naga ke cahaya pedang. Pada saat inilah Liu Zhenwu tiba-tiba melihat orang lain berdiri di atas kepala pohon. Saat dia diblokir oleh pemuda yang menggunakan pedang, dia tidak menyadarinya sebelumnya. Pada saat ini, karena ular pohon menyerbu ke depan, dia sudah berada di sisi penglihatannya dan dia bisa melihatnya dengan jelas. Pemuda itu memiliki kedua tangan di depan dadanya dan telapak tangannya berjarak 20 cm dari satu sama lain. Di telapak tangannya, ada 4 warna biru, merah, hijau, dan kuning bercampur menjadi satu. Tepat saat cahaya pedang yang terang dilepaskan, lingkaran cahaya 4 warna keluar dari tangan pemuda itu. Dengan kilatan cahaya, Star Tyrant Dragon Source merasa seolah-olah seluruh tubuhnya menjadi lemas, dan bahkan tanduknya yang lebih keras dari baja tampaknya telah kehilangan kilaunya. Dengan suara "pu", bila raksasa itu memasuki tubuhnya dan mengiris leher Star Tyrant Proto Dragon. Itu benar-benar memenggal kepalanya dengan satu tebasan. Tubuh raksasa itu jatuh ke tanah dengan benturan keras, menendang awan debu. Tidak ada darah yang mengalir keluar dari Star Tyrant Proto Dragon, dan hanya ada keberadaan seperti logam di bagian yang rusak. Elemen logam itu tampaknya penuh vitalitas dan menggeliat dengan cepat. Kemudian, itu mengering dengan cepat seolah-olah kehilangan vitalitasnya. Liu Zhenwu dan pejuang langit kuil Dewa Perang tercengang. Star Tyrant Proto Dragon yang kuat yang telah menindas mereka ke titik di mana mereka tidak bisa bernapas dan tidak bisa menahan terbunuh begitu saja. Itu terbunuh dalam waktu yang begitu singkat. Di sisi lain, sekelompok pemuda Akademi Shrek yang bahkan tidak memiliki alat transportasi membunuh sumber naga bintang tirani. Petir menyatu, dan pemuda yang telah menjebak Star Tyrant Dragon Source melayang. Dia mengulurkan tangannya dan melakukan high five pemuda itu dengan pedang panjang. Kemudian, mereka menoleh ke pemuda yang telah melepaskan cahaya 4 warna dan mengacungkannya. Tidak ada keraguan bahwa beberapa orang yang baru saja menyerang dalam pertempuran jarak dekat adalah Bing Tianliang, yang memiliki jiwa bela diri boneka Dewa Petir, Yu Tian, yang memiliki jiwa bela diri pedang Mo, dan Qian Lei, yang sedang memeluk palu meteor. Petik 2. Serangan jarak jauh berasal dari tim kedua, dan orang yang melepaskan cahaya 4 warna sebenarnya adalah Lan Xuanyu. Seperti yang Nana katakan, ketika dia mengumpulkan 4 elemen dasar air, api, tanah, dan angin, kendalinya atas elemen-elemen itu akan memasuki alam baru. Apa yang baru saja dia gunakan adalah keterampilan jiwa yang kuat yang berasal dari 4 elemen, elemental striping. Ini setara dengan melepaskan 4 keterampilan jiwanya dan 4 elemen bersama-sama. Itu adalah prinsip yang sama dengan cahaya ilahi 5 elemen besar Tang Yuge. Dalam hal kekuatan, itu jauh lebih rendah daripada kemampuan komprehensif dan kuat dari cahaya ilahi 5 elemen besar. Namun, elemental striping memiliki area efek yang lebih luas. Itu bisa langsung mengeluarkan semua elemen dalam area efeknya. Meskipun elemen di udara akan segera kembali normal, para elementalis pasti tidak akan terlalu senang jika mereka tiba-tiba dilucuti dari manipulasi elemen selama pertempuran. Lan Xuanyu juga baru saja mencobanya dan ini adalah pertama kalinya dia menggunakan elemental striping. Ketika dia membaca informasi tentang Proto Dragons, dia menyadari bahwa kemampuan utama dari Proto Dragons berasal dari elemen logam. Bagaimana jika mereka kehilangan elemen logamnya? Apakah mereka akan menjadi lebih lemah? Kenyataan membuktikan bahwa tebakannya benar. Ketika elemental striping menyelimuti sumber Star Tyrant Dragon, ada perubahan drastis di tubuhnya. Atribut elemen logam di tubuhnya dilepas dengan paksa. Meskipun tidak mungkin untuk segera melepaskannya, kerusakan yang disebabkan oleh serangan itu sangat besar dan menyebabkan setengah dari pertahanannya yang kuat runtuh. Kalau tidak, meskipun serangan Yu Tian kuat, itu mungkin tidak akan mampu menembus pertahanannya. Bagaimanapun, serangan Yu Tian tidak bisa lebih kuat dari pedang pembunuh bulan 7 cincin milik Liu Zhenwu. Lan Xuanyu sangat gembira karena elemental stripingnya efektif. Ini berarti kemampuannya adalah musuh bebuyutan semua naga proto di planet ini. Kokpit Meisha terbuka dan pejuang langit dari kuil Dewa Perang berjalan keluar. Liu Zhenwu menatap pemuda di depannya dengan ekspresi rumit.
Dia menyadari bahwa pandangan dunianya telah terbalik. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa itu adalah elemental striping yang memungkinkan Yu Tian memenggal kepala Star Tyrant Dragon Source. Dia hanya tahu bahwa Yu Tian telah melakukan sesuatu yang pasti tidak bisa dia lakukan. Liu Zhen melangkah ke Lan Xuanyu, Yu Tian, dan Bing Tianliang. Dia menatap Yu Tian terlebih dahulu. Terima kasih atas bantuan Anda, semuanya. Saya Liu Zhenwu dari kuil Dewa Perang. Jika bukan karena kalian, saya khawatir kita akan hancur. Lan Xuanyu tersenyum. Kita semua adalah pejuang langit, jadi sudah sepantasnya kita saling membantu. Itu hanya kebetulan. Jangan berdiri di atas upacara. Namaku Lan Xuanyu. Hati Liu Zhenwu bergerak. Pada saat ini, dia menyadari bahwa pemuda yang memegang pedang panjang dan pemuda yang memegang petir secara tidak sadar setengah langkah di belakang pemuda di depannya. Jelas sekali bahwa dia adalah pemimpinnya. Tetapi dia dengan jelas melihat bahwa pemuda ini hanya memiliki 4 cincin jiwa. Meskipun itu adalah 4 cincin jiwa hitam, bisakah 4 cincin jiwa memerintahkan 6 cincin jiwa? Sebuah cahaya melintas di tangan Liu Zhenwu dan sebuah tas muncul. Dia menyerahkannya kepada Lan Xuanyu dan berkata, "Saya tidak bisa membalas Anda karena telah menyelamatkan hidup saya. Ini adalah rampasan perang yang kami peroleh dari berburu Proto Dragons. Saya akan memberikannya kepada kalian." Lan Xuanyu tersenyum dan berkata, tidak perlu. Kami tidak membantumu untuk ini. Kami tidak dapat menerima ini. Kami tidak akan sopan dengan kristal asal naga Star Tyrant Dragon Source itu." Liu Zhenwu bersikeras, "Tidak, kalian harus menerima ini. Tanpa bantuan kalian, kami akan dimusnahkan di sini hari ini. Saya akan mengingat bantuan besar ini dan melaporkannya ke kuil Dewa Perang kami. Bolehkah saya bertanya dari kelas mana kalian berasal? Kita bisa mendapatkan lebih banyak kristal naga, tetapi jika kita mati, tidak akan ada yang tersisa." Saat dia berbicara, dia memasukkan tas itu ke tangan Lan Xuanyu. Lan Xuanyu berkata, "Kami tahun keempat dari pengadilan luar Akademi Shrek. Kami menjalankan misi wajib kami." Sementara Liu Zhenwu tercerahkan, dia tidak bisa tidak memuji di dalam hatinya. Tahun keempat di pengadilan luar. Baru tahun keempat. Berapa usianya? 16 tahun? Paling lama 17 tahun. Dia telah melihat beberapa orang dengan 6 cincin, dan ada juga beberapa dengan 6 cincin di antara penyerang jarak jauh barusan. Usia keseluruhan mereka sekitar 3 tahun lebih muda dari pejuang langit muda dari kuil Dewa Perang yang dia pimpin, tetapi kekuatan mereka berada pada level yang sangat berbeda.